Nah, karena saya satu di antara yang ikut ke Jogja dan ke Solo, saya melihat langsung ya bahwa UGM dan Jokowi tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Kalau UGM tidak mengakui, berarti ini ada tempat lain di mana barang ini diterbitkan. Jasa Pak Jokowi dicetak di Pramuka katanya. Lihat ya. Tahu itu palsunya dari mana, Pak? Tahu itu buatan Pramuka dari mana, Pak? Kan dikasih tahu, ada dua yang kita mau pegang. Makin aneh ya, makin aneh-aneh. Dari keyakinan kita, Dari keyakinan kita katanya. bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Apa lagi politikus PDIP Pak Betor Suryadi nih. Kemarin Roy Suryo Rismon ya kan. KKN-nya Pak Jokowi ditelusuri katanya. Ijazahnya nggak asli, terus skripsinya. Sekarang ada lagi ijazah Pak Jokowi katanya dicetak di Pasar Pramuka. Makin aneh-aneh, makin nggak nyambung gitu loh. Ngapain dicetak untuk gubernur? Emang jadi gubernur harus S-sarjana? Nggak perlu. Ya kan Pak Jokowi dulu udah disukai, udah cintai masyarakat. Di contohnya pun ya, dia tidak S1, dia hanya SMA. Ya kan ngapain dia buat S1, buat SMA aja bisa nyalon kok, terus bisa menang kok, ya kan? Nggak ada masalah. Kenapa dia untuk nyalon katanya harus butuh dokumen S1, nggak nyambung makanya ini semua. Tapi ya udah, suka-suka kalian lah. Pusing aku mikirinnya. Aduh. Berikut wawancara dengan Bentor Suryadi menyatakan ijazah Jokowi terbitan Pramuka. Ijazah Pak Jokowi itu terbitan Pramuka, bro. Dan ketika diwawancara, ternyata dia itu cuman berhalusinasi, bro. Dan nasinya itu ternyata nasi uduk. Ini ada wawancaranya di sini nih. Kita simak bareng-bareng, jangan di-skip ya. Tahu itu palsunya dari mana, Pak? Tahu itu buatan Pramuka dari mana, Pak? Kan dikasih tahu, ada dua yang kita mau pegangkan. Pertama dari keyakinan kita apa yang disebut oleh Bapak Menteri bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Yang kedua kita dapat informasi pernyataan dari Rektor UGM Pak Sofyan Effendi bahwa tidak pernah ada yang namanya Jokowi di kehutanan itu. Dari situ kita langsung melacak lagi. Jadi melacak bahwa pernyataan dari tim Solo bahwa mereka tidak punya dokumen untuk dibawa ke KPU. Dari situ dibikinlah di Jakarta. Dan begini, si pengacaranya Roy Panci itu, si Tombal itu kayak gini mengaminin dan percaya gitu loh. Coba nih, coba. Pak Betor Suryadi yang menyatakan ijazah saudara Joko Widodo produksi Pasar Pramuka. Nah, tadi Bapak nyebutkan bahwa ini dibuat oleh tim dari Solo. Itu siapa, Pak? Boleh disebutkan namanya? Tim Solo itu yang inti itu ada 3 orang. Ada David. Terus intinya berarti PDIP selama ini tahu dong. Dia yang ngajuin dia jadi gubernur. Nah, berarti biangnya itu ya PDIP. Lah, sekarang PDIP harusnya juga diangkut juga. Kalau itu memang benar. PDIP yang Palsu, Pak? Enggak tahu. Oh, nggak tahu. Nah kan, gue udah bilang saat laman artikel yang memuat tentang pernyataan orang ini yang mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu dicetak di Pasar Pramuka, gue gak percaya gitu. Terbukti kan, mengetahui atau tidaknya pun ini orang gak tahu gitu, asli atau tidak gak tahu. Yang tahu katanya Andi Wijayanto, masalah administrasi seperti itu, lempar ke orang lain lagi ini orang. Andi Wijayanto tuh kemarin dikejar-kejar sama Rismon CS, dimintai keterangannya. Kalian bisa cek deh, bisa cari di media sosial. Apa pernyataannya? Gak ada satu kata pun yang mengatakan ijazah Jokowi itu palsu, gak ada. Mengenai tentang gelar, ini pernyataan dari orang ini pun ya, yang saat mencalonkan pilpres itu IR, terus kenapa dulu pas wali kota Solo DRS? Ya kan menurut media sosial. Gimana gitu? Aduh, padahal udah kadung seneng bener tuh Roy CS.
ketika mau diperkuat gitu ya kan, bahwa tuduhannya kepada Pak Jokowi terbantahkan lagi oleh pernyataan-pernyataan yang seolah-olah nih orang mengaku bahwa ijazah Jokowi itu dicetak Pasar Pramuka. Miris sekali. Dan tidak ada bukti sampai sekarang yang menyatakan dan memperkuat bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Jadi lebih baik menurut saya, ya sudahlah, orang-orang seperti Roy CS, ini bapak ini ya kan, mengakui ke halayak publik bahwasanya ya kami mengakui kami salah dan kami ya gak ada kerjaan gitu, maksud saya ya. Karena saya kenapa bilang saya gak ada kerjaan, yang ngapain neliti jasa orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya DJ Anak Jenderal. Kabar yang pertama yaitu dari channelnya Refli Harun. Ya, seperti biasa si Refli Harun ini senang sekali menggoreng-goreng berita yang belum tentu kebenarannya. Kenapa dia punya kebiasaan seperti itu? Karena memang hatinya sudah terlalu membatu gitu ya. Hatinya sudah terlalu membatu, ilmu yang dia miliki juga nggak ada gunanya. Tidak bisa memperbaiki hatinya yang sudah terlanjur membatu dan gosong. Apa yang dia katakan di dalam channelnya ini? Siap-siap, ada berita menggemparkan. Dengarkan teman-teman. Saudara sekalian, saya akan membacakan dan mengulas berita yang ngeri-ngeri sedap dari kader senior PDIP, Bambang Bitor Suryadi. Dari kader senior PDIP, Bambang Bitor Suryadi. Ya, Bambang Bitor Suryadi ini adalah memang kader senior PDIP. Kalau dia dapat berita dari Bambang Bitor Suryadi, artinya dia mungkin mendapatkan kabar berita ini dari alam barzah. Sebab Pak Bambang Suryadi ini, Pak Bitor ini, sudah wafat ketika COVID 2021 lalu. Coba kita dengerin sih, jangan-jangan ada dua Bambang Bitor Suryadi di PDIP kan? Coba kita lihat dulu ya. Dikenal sebagai Bitor Suryadi, nama aslinya sih Bambang Suryadi. Kenapa ngeri-ngeri sedap? Dengarkan ya. Karena dia sebut nama, sebut kejadian, dan nama yang disebut salah satunya orang terkenal, Andi Wijayanto. Andi Wijayanto ya. Kalau ejak namanya Andi Wijayanto. Saya mau bacakan berita dari Poros Jakarta ini yang isinya ngeri-ngeri sedap. Karena itu saya tentu akan membacakan sebagaimana adanya as it is ya. Ada dua berita. Berita pertama soal Bitor ungkap dugaan ijazah palsu Jokowi, sebut Andi Wijayanto pernah lihat dokumennya. Kemudian berita kedua, itu aktivis Widodo dan Denny Iskandar menghilang secara misterius, kurang lebih sama. Tapi kita nanti bacakan dua versi berita ini dari portal yang sama, yaitu portal Poros Jakarta. Kita bacakan dua-duanya. Ini menarik karena ini jelas menyebut nama-nama. Bahkan tempat memalsukannya pun disebutkan, walau alam. Makanya saya disclaimer duluan bahwa ini adalah versi yang diungkapkan Bitor, dan saya sudah menghubungi Bitor, tidak berkeberatan. Ini dibaca. Saya sudah menghubungi Bitor, tidak berkeberatan. Bitor sudah meninggal dunia, Pak. Bapak itu menghubungi Bitor yang mana nih? Kalau Bitor yang dimaksud, ya, yang dimaksud kader PDIP senior, tentu bukan Bitor yang ini yang sedang diajak ngobrol beberapa waktu yang lalu. Mungkin Bitor yang lain. Coba kita lihat sih Bitor siapa sih, saya juga penasaran ya. Ini kita lihat dulu Bitornya. Bitor yang asli dulu nih, yang udah meninggal ya, kita lihat dulu. Bapak Bambang Suryadi pernah menjadi staf di kantor staf presiden atau KSP. Ia dilantik sebagai salah satu direktur di kantor staf presiden oleh kepala staf presiden saat itu, Luhut Binsar Panjaitan, pada 1 Juni 2015. Ini Pak Bitor yang asli nih ya, teman-teman harus tahu nih. Jabatannya adalah direktur eksternal di bawah Deputi 4, bidang komunikasi politik. Tugas utamanya saat itu adalah menjembatani komunikasi antara presiden dengan kementerian, lembaga negara, serta kelompok-kelompok masyarakat, termasuk relawan, organisasi pemuda, kemahasiswaan, dan LSM. Bitor Suryadi telah meninggal dunia pada 4 Januari 2021. Ijazah Jokowi ini dicetak secara terburu-buru di Pasar Pramuka jelang pencalonannya Gubernur DKI Jakarta. Kata siapa, Pak? Gini, karena saya satu di antara yang ikut ke Jogja dan ke Solo. Nah, dia ngaku karena saya salah satu yang ikut ke Jogja dan Solo. Jadi teman-teman masih ingat kan waktu ke Jogja dan ke Solo itu kerjaannya siapa yang ke Jogja ke Solo? Apakah ada orang PDIP ke Jogja ke Solo untuk memburu ijazah Pak Jokowi ke UGM dan mendemo ke rumah Pak Jokowi di Solo? Apakah ada orang PDIP saat itu? Tidak ada.
Artinya si Bitor ini adalah orang TPUA. Dia TPUA, tapi dia ngaku-ngaku namanya Bitor Suryadi. Bambang Bitor Suryadi. Ini perlu dicek nih. KTP-nya, KTA-nya apakah benar dia orang senior PDIP. Kok namanya sama plek dengan yang sudah meninggal. Itu teman-teman harus waspada lah. Dia ngikut loh ke Jogja dan ke Solo. Pak, Bapak ke Jogja dan ke Solo ngapain? Kita dengerin nih. Ya, saya melihat langsung ya bahwa UGM dan Jokowi tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Dia melihat langsung UGM dan Pak Jokowi tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Artinya apa? Saat itu dia ikut ke Jogja, ke UGM. Tuh yang masuk ke dalam siapa? Rismon, Tipa, Roy Suryo. Kan hanya 3 itu yang masuk ke dalam. Ya kan?